kelihatan mahal gitu Pak. Iya. Nah waktu itu memang saya juga ada, kalau sore itu saya jualan jaket Pak. Tidak ada gaji dari kantor dan adanya cuma barang aja gitu. Kalau kamu mau belajar hidup, kamu harus keluar dari kantor. Kamu harus mau menjadi marketing, silahkan menjadi, pada waktu itu bahasanya menjadi petarung lah. Saya sadar sekali Pak dengan ya ukuran kami ya itu diberikan amanah seperti ini itu karena memang tidak terlepas dari doa dan ridho orang tua. Mulia hidup ini ya memang harus memuliakan orang tua, itu pesan yang kita sampaikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan saya Bujan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kami kembali hadir untuk menyapa Anda semuanya, untuk memberi konten-konten yang insya Allah menjadi inspirasi yang positif buat kita semua. Untuk kesempatan inspiring kita siang hari ini, kita sangat istimewa karena kita dapat tamu jauh-jauh dari kota susu, yaitu kota Boyolali, datang ke kantor kami di studio kita di Jateng Pos TV di Semarang ini dalam rangka kita mengikhtiarkan bagaimana memberi konten kepada pemirsa semuanya tentang inspirasi atau kisah sukses ya, kisah-kisah sukses atau dedikasi tinggi yang bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita kedatangan tamu, beliau adalah Bapak Dr. Haji Dasmadi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kita di studio Jateng Pos TV. Pak, bagi kami ini kali ketiga kami memotret kisah sukses orang yang berangkat atau merangkak dari bawah lalu berhasil meniti karir di dunia akademik Pak. Pernah ya kita itu mengangkat kisah seorang loper koran menjadi dokter. Kemudian yang kedua itu OB Pak, menjadi dokter juga. Kemudian yang ketiga ini insya Allah Bapak pada hari ini juga akan kita potret kisah suksesnya. Beliau ini sukses tidak biasa karena berangkat dari bawah betul, pernah menjadi penjaga gudang Pak ya. Iya betul. Penjaga gudang gitu, bayangin penjaga gudang lah pokoknya ya seperti itu ya. Kemudian pernah pengen jadi polisi tapi gagal Pak ya. Iya betul. Terus kemudian pernah jadi sales juga gitu. Terus selalu tidak menyerah, berjuang terus sampai akhirnya baru ini saja ya, kira-kira bulan November kemarin ya. Iya. Tanggal 26. Tanggal 26. November tahun 2001, beliau ini juga sukses meraih gelar doktor S3 ya Pak ya. Betul. Ini luar biasa. Jadi bagi kita semua hal-hal seperti ini adalah kisah sukses yang harus kita tularkan Pak. Jadi kami mencoba memberi konten yang membawa inspirasi untuk kita semua, khususnya untuk generasi anak-anak muda ya, jangan mudah menyerah ya. Seperti apa lika-liku perjuangan beliau sehingga berhasil menjadi seorang dokter sekarang dan bahkan saat ini menjadi dosen di Universitas Boyolali di Boyolali Jawa Tengah, mengemban amanah sebagai dekan ya Pak. Insya Allah tidak lama lagi jadi Pak Rektor nanti. Pemirsa, seperti apa perjalanan beliau yang luar biasa ini? Mari kita tanya langsung kepada beliau. Pak, gimana kisahnya Pak? Kok dari penjaga gudang kemudian bisa menjadi dokter Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa Jateng Pos TV, terima kasih ini waktunya sudah diberikan untuk jariah pengalaman Pak. Ya. Sebenarnya kalau sukses, ukuran sukses beda-beda ya, artinya tergantung ukuran apa yang mau dipakai gitu. Tapi minimal saya memberikan jariah pengalaman ini untuk adik-adik mahasiswa, pada pemuda, santri-santri saya yang di Universitas Boyolali dan di Pondok Pesantren JPI Sada, dan khususnya untuk anak-anak muda milenial dan generasi penerus bangsa. Ya mungkin saya ngambil sedikit lah untuk memberikan kontribusi lah sebagai pengalaman. Jadi pada waktu saya mengadu nasib Pak waktu itu tahun 2001 itu memang startnya itu modal awalnya niatnya adalah pengen menjadi polisi gitu ya, sampai pantau akhir. Nah ternyata memang Allah memberikan rezeki yang lain, artinya mungkin saya belum diterima. Namun pada waktu itu tidak mematahkan semangat saya untuk terus mencoba, dan alhamdulillah
awal pekerjaan di Jakarta menjadi gudang di sebuah penerbitan cabang di Jakarta. Pada waktu itu PT Pabelan, Pak. Jadi di sana saya mulai dengan gaji per bulan 150.000 dan itu dapat jatah beras ya, jatah beras untuk dimasak dan untuk dikonsumsi selama 1 bulan. Oke, itu tahun berapa Pak? Itu 2001 Pak. Jadi persis 2001. 2001 itu Bapak merantau dari Boyolali ke Jakarta. Betul, 2001. Daftar pengen jadi polisi. Leres ya, J. Tetapi gagal ya. Gagal, sudah sampai pantokir ya? Sampai selesai, J. Gagal, karena gagal maka mencoba bekerja. J, pada waktu itu saya diajak teman SMA, Pak. Oh. Kebetulan namanya Saudara Anang ya, itu sudah kerja di sana, sama sebagai gudang juga. Jadi kita memang pure di gudang, waktu itu ya nyiapin buku, nerima buku dan sebagainya, sekaligus menjaga 24 jam di gudang itu. J, itu di posisinya di Utan Kayu Matraman Jakarta Timur, Pak. Oke. Di sana memang percetakan Pabelan ya, itu cabang dari Solo itu. Dari Solo, ya, betul. Besar dulu ya. Dulu, besar ya. Oke. Di awal di situ, nah memang pada waktu itu saya sudah gaji 150.000. 150.000, Pak. Tahun 2001 itu kemarin loh, Pak. Di Jakarta cukup, Pak, itu untuk hidup, Pak. Sangat kurang sebenarnya, Pak. Cuma emang saya melihat ada kesempatan lain, Pak. Artinya kesempatan lain itu kalau di Jakarta mungkin gaji besar, kita masih berpikir cari kontrakan, terus masih bayar lagi gitu ya. Saya diuntungkan pada waktu itu disediakan tempat di gudang itu, Pak, gitu untuk ya tidur di gudang itu ya. Di gudang. Minimal tidak bayar kos ya. Minimal tidak bayar kos. Nah waktu itu memang saya sudah ada melihat peluang walaupun di sisi mungkin uang atau gajinya sangat kecil gitu. Gitu, Pak. Dari situ kemudian bekerja sebagai penjaga gudang. Berapa lama tuh sampai bekerja teman-teman gitu? Itu hampir 2 tahun, Pak. 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun itu saya sudah nyari-nyari brosur, Pak, waktu itu. Brosur untuk melanjutkan kuliah. Motivasi saya memang lulus S1 nanti saya mau daftar polisi lagi. Masih penasaran gitu. Jadi masih penasaran. Kita kuliah biayanya dari mana? Nah, waktu itu gini, Pak. Jadi, dari orang tua? Belum. Jadi waktu itu memang pure dari uang itu kan kita tabung, Pak. Oh, dari usaha sendiri itu. Dari usaha sendiri. Waktu itu saya jualan sebentar, juga, Pak. Orang tua tidak membiayai? Alhamdulillah dengan doa, Pak. Dengan doa ya. Dan itu. Karena gimana? Karena mungkin kondisi orang tua memang biasa biasa dan cenderung memang beliau dari basic pendidikan yang mungkin masih ya orang kampung lah. Orang kampung, jadi untuk mengkuliahkan itu masih betul. Kalau kuliah kan mahal gitu, Pak. Nah, waktu itu memang saya juga ada, kalau sore itu saya jualan jaket, Pak. Jadi kita waktu itu sambil kuliah itu. Sambil kuliah. Jadi itu dapat modal, nah kita masuk kuliah itu, Pak, waktu itu. Jadi memang ekstra ngatur keuangannya. Saya cenderung memang keuangannya sangat minim ya. Oke, jadi kuliah sambil jualan jaket, bahkan mungkin sempat jadi sales juga. Nah, setelah berjalan 2 tahun itu ada tim marketing yang waktu itu yang dipercetakan itu tadi. Betul, itu off, Pak. Off. Nah, saya ditawarkan waktu itu Pak Kepala Cabang itu gimana mau coba jualan buku enggak gitu. Kalau di Pabelan memang tidak ada gaji, Pak. Jadi pure nanti marketing itu akan dapat fee. Dikasih harga net. Silahkan dijual sendiri. Mencari fee lah ya. Mencari fee sendiri. Itu biasanya lebih besar itu. Betul. Nah, pada waktu itu saya memang sudah terdidik untuk bagaimana membuat peluang yang ada gitu. Karena memang tidak ada gaji dari kantor dan adanya cuma barang aja gitu. Silahkan dijual, dijadikan uang. Nah, itu kalau nggak orang hebat nggak laku itu, nggak digaji nggak mau biasanya. Memang nggak ada gaji sama sekali di Pabelan itu. Tapi itu terlecut karena motivasi dapat fee besar itu harus berjuang. Nah, pada waktu itu pada awal saya jualan buku itu memang sudah banyak sekali motivasi, Pak. Artinya dari Pak Kepala Cabang memberikan Pak Haji Cahya Nurudi itu, kalau kamu mau belajar hidup, kamu harus keluar dari kantor. Kamu harus mau
menjadi marketing, silahkan menjadi pada waktu itu bahasanya menjadi petarung lah bahasanya. Kan mandiri Pak. Mandiri, Iya, betul. Punya usaha sendiri itu sebetulnya. Terus kita jualan itu, saya sangat termotivasi karena memang di situ banyak peluang yang bisa saya dapatkan Pak. Pertama waktu saya lebih bebas, jadi saya mau kuliah mau apa sudah bebas ngatur waktu sendiri. Dan yang kedua penghasilan kita unlimited gitu Pak, asal kita mampu menggunakan bekerja keras hasilnya banyak benar. Oke. Terus kemudian punya pabrik percetakan sendiri akhirnya ya, dari tukang gudang ikut orang kemudian punya percetakan sendiri ya. Ceritanya agak panjang Pak, jadi setelah kita punya pangsa pasar yang lumayan besar, jadi waktu itu saya menguasai pangsa pasar itu di Jakarta Selatan, Banten. Nah, saya memang dari awal sudah melihat strateginya itu tidak head to head dengan penerbit-penerbit yang sudah mapan ya, Pak ya. Jadi memang saya membuat market sendiri. Jadi saya tidak bertempur pada kalau istilahnya di marketing itu tidak di Ocean Blue ya, artinya tidak di Samudra Biru. Tapi kita sudah membuat sendiri Pak, strategi pasar sendiri. Ya. Jadi pasar sendiri yang memang itu penerbit besar tidak bermain di sana. Jadi saya sewaktu itu dapat modalnya gitu Pak ya. Karena itu. Jadi betul. ada produk-produk pabelan yang waktu itu tidak dikenal masyarakat, tidak dikenal. Jadi ada buku materi Pak ya, materi pelajaran itu yang teman-teman marketing tidak bisa menjual karena memang strateginya door to door gitu Pak. Nah waktu itu saya sudah menggandeng, kalau di sini mungkin istilahnya MGMP gitu Pak. Kalau di sana ada kelompok kerja madrasah KKM. Nah itulah omset saya yang paling besar Pak waktu itu. Jadi itu ya. Sampai akhirnya pabriknya besar Pak. Sampai berapa karyawan waktu itu? Waktu itu ada 47. Wih, udah besar 47 ya. orang. Mesinnya sampai berapa unit mesin? Mesinnya itu kita dari hulu sampai hilir sudah punya Pak waktu itu. Mampu lah ya. Karena bahkan ada mesin web untuk koran juga. Karena kita fokusnya ke LKS Pak waktu itu. Jadi memang fokus kita itu, jadi kami itu membuat buku komplit dari kertas, artinya dari gelondongan kertas sampai finishing itu di satu tempat waktu itu. Kerjakan sendiri. Sudah selesai. Dan itu sampai sekarang kan Pak? Masih ada, walaupun memang naik turun ya omsetnya kondisi pandemi terus ini memang luar biasa Pak, kondisinya memang fluktuasinya kalau di penerbitan seperti itu. Pemirsa, jadi dari obrolan ini kita patut mencatat dan merenungkan dari penjaga gudang di pabrik atau di percetakan lah sampai akhirnya punya percetakan sendiri ya, karyanya 40 sekian orang. Luar biasa Pak. Lalu akhirnya kok Bapak kemudian menjadi dokter, ini gimana ceritanya dari sana pun? Betul. Kemudian punya percetakan besar di Jakarta, kok sekarang jadi dokter di kampus di Boyolali di Jawa Tengah Pak? Jadi memang gini Pak, karena memang saya istri itu sudah punya prinsip, artinya yang utama adalah bagaimana kita meraih ridho orang tua, itu penting. Karena saya sadar sekali Pak dengan ukuran kami ya itu diberikan amanah seperti ini itu karena memang tidak terlepas dari doa dan ridho orang tua. Nah pada waktu kami haji itu kebetulan orang tua itu ikut bersama saya karena sudah sepuh ya. Waktu itu saya tinggal di Klaten. Nah terus mertua bapak juga jadi satu. Nah terus kebetulan mertua meninggal waktu kita mau berangkat haji. Nah, tinggal bapak kandung saya Pak. Itu kemarin cuma minta gini, nek iso kowe bali mulih kan gitu. Nah itu yang membuat motivasi saya kenapa harus pulang artinya walaupun secara harus meninggalkan aktivitas di Jakarta. Di Jakarta pabrik. Kebetulan istri kan PNS di Klaten Pak. Kami juga pulang, artinya yang sudah mapan di Klaten, di ini semua kita pulang ke Boyolali juga. Jadi memang karena pesan orang tua. Ya alhamdulillah di masa akhir beliau tidak ada itu kami benar-benar membersamai beliau, merawat beliau dari beliau mulai kurang fit, kurang sehat itu sampai beliau nggak ada itu. Ya artinya
kalau kita membalas kebaikan orang tua tidak akan mungkin, Pak, tidak akan bisa, tapi tidak akan mampu. Tapi minimal kita sebagai seorang anak itu wajib untuk mendharmakan diri kita. Birrul walidainnya kita harus memang kita pegang prinsip itu. Dan itu yang membawa kami, Pak, itu kita dianugerahi untuk ngemong anak-anak yatim piatu di pondok pesantren kami. Dan itu memang luar biasa, kami tidak tidak menyangka gitu. Setelah kami pulang, itu kebetulan tanah di belakang rumah itu kan di Boyolali ya? Di Boyolali, Pak, ditawarkan. Artinya terus kita gunakan. Nah ini alhamdulillah, mohon doanya ini semuanya kita sudah sekitar hampir 10.000 meter, Pak, untuk area pondok pesantren. Saat ini, mewujudkan pondok pesantren yang dulunya amanah orang tua juga ya? Amanah orang tua juga. Artinya memang waktu itu dari mertua, dari orang tua saya memang punya cita-cita, Pak, gitu. Kalau bisa nanti anak-anak saya bisa punya pondok gitu. Dan alhamdulillah ini ya sesuatu tadi, Pak, mungkin pertama memang ridho orang tua ya, doa orang tua, karena memang tidak terlepas lah kalau kita mau hidup mulia, hidup ini ya memang harus memuliakan orang tua. Itu pesan yang kita sampaikan gitu. Itu yang banyak orang secara ilmu tahu, tapi prakteknya tidak banyak, Pak. Biasanya kalau sudah sukses kayak panjenengan misalnya sukses di Jakarta gitu ya, punya percetakan besar gitu, dapat amanah dari orang tua diminta pulang ke kampung tuh angel, Pak, biasanya, Pak. Paling-paling orang tua dibawa kan gitu ya. Betul, karena memang orang tua saya sudah mencoba, Pak, sebenarnya mencoba di sana, tapi tidak betah. Tidak betah. Karena beda situasinya, culture dan segala macam. Dan memang ternyata tidak salah ya, bahwa ngikuti nasihat orang tua itu tidak salah. Seperti yang panjenengan jalani ya. Meninggalkan kesuksesan di Jakarta, pulang ke kampung, bisa mendekati orang tua di masa akhirnya gitu ya. Karena kalau mau membalas kebaikan juga nggak mampu, kecuali ya dengan itu ya, membersamai itu. Kemudian malah diamani bikin pondok pesantren yatim piatu, Pak ya. Jadi memang kita ini sudah pembangunan, Pak, sudah. Yatim piatunya sudah ada, santri-santrinya sudah. Santri-santrinya kita terdaftar semua itu yang ngaji di tempat kita ada 107 anak. Udah banyak ya. Nah yang pure yatim piatu itu ada 43. Kami doakan, Pak, ini semoga lancar, berkah melayani pendidikan ya, agama. Dan itu amanah orang tua sekali lagi. Ini memang pemirsa mesti harus kita dengerin nih. Bagaimana sih anak itu sebetulnya harus bisa berpikir gitu, bahwa di masa tua orang tua kita mesti sesukses apapun itu kalau bisa di sampingnya ya, Pak. Di sampingnya. Karena saya sendiri tidak bisa, Pak. Jadi kadang kalau hanya membersamai tapi tidak satu rumah itu kadang juga beda, Pak. Kalau satu rumah itu kan beliau gerah, sakit, kita bisa memberikan perhatian. Itulah sebetulnya yang mesti harus kita pikirkan menjadi orang itu. Kebanyakan kita kan merantau, Pak ya. Merantau nih jauh-jauh, apalagi tidak sukses. Sukses saja kalau bisa berpikir bapak itu ketika tua itu kita bersama apa enggak. Kalau sampai tidak bisa itu kayaknya tidak sukses juga gitu, sebetulnya. Ya itu, Pak. Jadi ini saya sendiri belajar tuh. Oke, Pak. Terus kemudian Bapak sekarang di kampus ya di Universitas Boyolali. Jadi selain mewujudkan pondok pesantren yatim piatu juga mendarmakan ilmunya di kampus ya, dan bahkan sekarang menjadi dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Boyolali. Gimana ceritanya, Pak, di kampus, Pak? Jadi memang setelah saya bergabung di Universitas Boyolali, Pak, ya, ini memang banyak tantangan ya, artinya dan alhamdulillah saya terima kasih pada Pak Rektor, Pak Dr. Haji Nawan Darori SHMM yang memberikan kepercayaan saya untuk memimpin Fakultas Ekonomi. Memang pada awalnya memang terasa Pak ya, karena kita terbiasa berbisnis dan kita harus, orang swasta. Sebenarnya saya juga sudah ngajar sudah lama, Pak, dari tahun 2008 itu saya sudah punya jabatan akademik. Pindah-pindah kampus tapi ya, kampus beda-beda ya. Kampusnya di Jakarta. Saya gabung 2018 itu saya mutasikan jabatan akademik saya, dan alhamdulillah di Universitas Boyolali memang masih banyak tantangan yang harus menantang lah gitu. Dan alhamdulillah sekarang Fakultas Ekonomi ya termasuk Universitas Boyolali sudah mulai
bergerak maju, Pak. Nah, Oke. dan memang mungkin potensinya luar biasa. Cuma memang karena masih Baru juga ya? baru, nah memang masih Baru butuh. 11 tahun? Sekarang masuk ke berarti 16, Pak. Oh 16. Masuk besok ini 16 tahun. Boyolali Kota Susu punya kampus loh ya. Punya kampus, Luar biasa loh, itu branding yang luar biasa loh Pak. Kita ada 6 prodi, Pak. Nggak perlu jauh-jauh kita. Nggak perlu jauh-jauh. Kuliah ya. Kuliahnya harus ke Universitas Boyolali. Betul. Kemudian mengampu Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Kemudian Pak, mungkin di kampus ada kemudahan-kemudahan masyarakat bisa kuliah di situ. Harapan saya kepada masyarakat Boyolali dan sekitarnya ya, Solo Raya, kampus Universitas Boyolali sudah terakreditasi BAN PT, akreditasinya sudah B, Pak. Sudah B ya. Dan tiap tahun kita menerima beasiswa KIP kuliah, Pak. Oh. KIP kuliah itu kuotanya banyak, Pak. Kuotanya setiap tahun hampir 300 mahasiswa. Itu semua. Jadi kalau kita memenuhi syarat kuliah ke situ tuh 300 orang nggak bayar, Pak? Nggak bayar. Dibayar oleh negara. Negara. Jadi itu beasiswa, SPP-nya 4 juta setiap bulan dibayar oleh negara. Terus tiap bulan masih dapat uang saku 800.000. Jadi luar biasa. Biaya kuliahnya dibayar, dikasih sangu. Kasih sangu. Itu di kami ada beberapa fakultas memang yang sudah terakreditasi B, yang lain masih proses. Jadi ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Peternakan, Pertanian, terus ada Vkom dan TI. Lengkap ya Pak ya. Jadi memang sebenarnya sudah memenuhi syarat. Nggak perlu jauh-jauh. Apalagi ada beasiswanya itu Pak. Ada beasiswa. Setiap tahun 300 orang. Kurang lebih ya Pak ya. Itu syaratnya apa itu Pak? Syaratnya yang pasti nanti pendaftar secara online ya. Nanti ada nomor customer service di Universitas Boyolali yang akan memandu anak-anak atau calon mahasiswa. Atau kalau enggak lebih jelas datang ke kampus Pak. Maksud saya mungkin setiap orang kah atau mungkin kategori ekonomi? Kategorinya memang khusus yang bisa menunjukkan SKTM, Pak. Oh gitu. Surat keterangan tidak mampu. Dari RT/RW minimal ya. Iya betul. Kelurahan. Dari kelurahan itu. Itu harus dimanfaatkan, Pak. Harapan saya memang ke depan itu mungkin adik-adik atau mahasiswa atau yang punya kemauan keras, punya cita-cita, jangan terhenti pada faktor biaya, betul. Karena ada kampus loh di Boyolali yang menerima beasiswa setahun 300 orang, kurang lebih 300 itu dimanfaatkan itu. Jadi maksud saya mari mewujudkan cita-cita Pak gitu. Jadi mungkin kita terhalang pada kondisi biaya, terhalang pada ini, tapi semangat itu yang perlu harus dibangkitkan. Jadi jangan contoh menyerah. Pak Dr. Dasmati ya, dari tukang gudang menjadi dokter. Bisa loh. Terus kemudian yang paling penting harus taat pada orang tua ya. Itu yang pertama Pak. Pertama cari ridho orang tua. Yang kedua ya kita harus taat atau cari ridhonya Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Lalu mengetuk pintu langit ya. Betul. Karena memang apalah arti sukses kalau orang tua kita tidak ikut menikmati. Jadi ridhonya Gusti Allah itu ya ridhonya orang tua. Betul. Marah murkanya Gusti Allah ya murkanya orang tua. Itu prinsip hidup Pak. Jadi wajar kalau panjenengan sukses Pak. Amin. Itu rumusnya sudah benar itu. Ya jadi memang minimal saya memberikan motivasi ya pada mahasiswa saya, pada mahasiswa Universitas Boyolali dan semua kalangan muda-mudi ya, pemuda-pemudi khususnya Indonesia yang terhalang mungkin biaya terhalang, tapi jangan berhenti di situ, tetap bergerak, tetap berjuang. Jalan selalu ada. Dan yang pasti itu tadi Pak, banyak berdoa, ikhtiar dan minta doa orang tua, selalu berbakti dan ini dengan orang tua. Betul. Oke Pak Dasmati, gelar doktor itu bidang apa kemarin? Ilmu manajemen Pak. Kebetulan saya dari Unisula ya. Universitas Semarang. Sultan Agung Semarang. Islam Sultan Agung. Universitas Islam Sultan Agung Semarang di Kaligawe Semarang. Di Kaligawe, S3-nya di situ ya kemarin ya. Saya judulnya apa Pak? Stimulation of Islamic Leadership. Apa artinya itu? Artinya jadi pendek cerita itu seorang pengusaha muslim atau seorang entrepreneur harus mampu memberikan dorongan kreasi, memberikan inovasi untuk dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Islam ya. Kebetulan saya studi di Unisula
memang yang digali itu nggih. Itu memberikan kontribusi pada kinerja karyawan atau kinerja organisasi khususnya. Jadi memang bagaimana seorang pemimpin atau leader Muslim yang bisa menggali nilai-nilai entrepreneur keislaman, yang nilai-nilai itu prinsip misalnya prinsip halal, membingkai kerja sebagai sebuah ibadah. Nah, itu menjadi nafas dari setiap pergerakan atau setiap bisnis yang dilakukan. Manajemen. Ya. Jadi istilah lain itu sebenarnya spiritual corporate ya Pak. Istilahnya itu. Jadi manajemen yang dibangun, dibesarkan, digerakkan oleh manajemen tidak saja mengandalkan otak dan tim yang kemampuan manusia saja, tapi juga mungkin kemampuan tangan Gusti Allah ya. Betul. Nilai-nilai itu yang memang harus dipegang teguh oleh seorang entrepreneur. Karena bekerja itu ibadah itu. Kalau sudah prinsip itu dipegang, otomatis akan membawa kita pada inovasi-inovasi baru. Betul. Jadi mengakselerasikan perkembangan teknologi ini dengan inovasi baru yang itu nanti kita terapkan pada perusahaan kita yang nanti untuk menjawab setiap tantangan yang ada, Pak. Karena tanpa inovasi, tanpa berubah ke arah yang positif, perusahaan akan menjadi punah ya kan. Ada falsafah berubah atau punah gitu Pak. Jadi betul. Konsennya ke sana. Kemudian kalau prinsipnya perusahaan itu spiritual corporate ya sebenarnya berharap besar kekuasaan Tuhan ya. Betul. Orang bilang kuasa Tuhan itu. Iya. Kalau orang Islam kun fayakun itu. Jadi hasil itu tidak melulu dari otak dan okol kan gitu. Betul. Yang kita berharap besar kalau Allah berkehendak yang terjadi. Nah itu yang paling penting, manajemen itu sebenarnya seperti itu. Kita semua juga sedang belajar seperti itu. Jadi makanya dokternya luar biasa, itu bermanfaat lah Pak. Amin. Untuk tidak sekedar ya, tapi memberi inspirasi juga, pencerahan bahwa bekerja adalah ibadah dan ibadah kita berarti kita bekerja dengan tangan yang punya kuasa itu. Luar biasa. Oke Pak, kemarin kalau tidak saya baca sosial media ya, agak heboh ya, pengukuhan doktornya, ujian terbukanya karena diantar oleh komunitas Pajero ya. Gimana ceritanya itu Pak kok diantar komunitas Pajero? Berarti Bapak bagian dari pemilik Pajero berarti. Alhamdulillah Pak, kemarin itu memang kebetulan relasi teman itu ya alhamdulillah banyak Pak. Jadi memang saya juga mohon maaf pada waktu acara kemarin tidak bisa mengundang semuanya karena memang keterbatasan tempat ya, karena dan itu pandemi ya. Yang datang juga luar biasa Pak. Artinya karena memang saya selalu berpegang persahabatan itu tidak hanya pada waktu kita pada waktu kita senang gitu. Akhirnya teman-teman ini tanpa saya kasih undangan resmi pun pada datang gitu. Dari klub Pajero itu ya. Termasuk kawan-kawan yang dari Pajero karena memang kebetulan saya juga salah satu pengurus di Pajero Solo Raya itu. Kemarin juga konvoy Pak, pakai patwal sendiri. Dari Solo ke sini? Dari Solo, kita startnya dari salah satu komunitasnya mau dapat dokter ya. Kemarin dari itu juga menjadi inspirasi buat komunitas juga Pak. Jangan menyerah juga sebatas komunitas gitu. Memang kemarin juga dari Pak Wakapolres kan mensupport juga. Teman-teman di Boyolali memang luar biasa. Hampir semua datang gitu. Pak Dasmati, Pak Dr. Dasmati luar biasa. Inspirasinya mudah-mudahan menjadi semangat buat kita semuanya. Pak, mungkin terakhir ada pesan-pesan buat semuanya pemirsa Jateng Pos TV, Pak. Baik, mungkin saya sedikit berpesan kepada khususnya mahasiswa, pemuda dan santri-santri yang saat ini mungkin baru berjuang untuk menyelesaikan studi, untuk meraih cita-cita. Intinya tidak boleh berhenti, harus terus berusaha meraih cita-cita yang ada. Cita-cita besar tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin diraih. Dengan doa orang tua, dengan semangat, dengan ikhtiar maksimal, tentunya tidak melupakan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah cita-cita untuk kita raih bisa kita wujudkan, dan itu menjadi hadiah terindah selama kita hidup di dunia ini untuk kita berikan kepada orang tua kita masing-masing. Mungkin itu Pak pesan saya. Terima kasih Pak Dr. Haji Dasmati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Mudah-mudahan kisah sukses yang kita bagikan ini membawa manfaat
Amin. Berkah buat kita semuanya. Jariah ya. Untuk jariah aja, Pak. Jariah pengalaman ya. saja. Jadi berbagi pengalaman. Bagi pengalaman positif, inspiratif yang menggugah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan itu yang paling penting dari obrolan ini, Pak. Amin. Saya lagi sukses, Pak. Amin. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Berkiprah lagi di Boyolali, membangun pondok pesantren dan kampus ya. Kampus, nggih. Demikian pemirsa, pengen ngobrol panjang tapi waktu juga yang membatasi kita. Saya Bejan Saitan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.